Halo semuanya, selamat datang di video edukasi analisis ekonomi kami. Kali ini kita akan membahas tren neraca pembayaran Tiongkok dari tahun 2018 hingga tahun 2023 dan penyebab utama ketidakseimbangan yang terjadi dan dampaknya terhadap perekonomian global. Yuk kita sama-sama simak videonya. Neraca pembayaran atau balance of payments. Apakah sebelumnya kalian pernah mendengar hal tersebut? Neraca pembayaran atau balance of payment adalah catatan sistematis dari semua transaksi ekonomi internasional suatu negara. Nah, apa saja sih tren utama dari negara tirai bambu selama periode 2018 hingga 2023? Di sini kita fokus pada 2020 saat COVID yang cukup mempengaruhi ekonomi global. Pertama, mari kita lihat ekspor barang, di mana nilainya terus meningkat dari 2.590 miliar US dollar di tahun 2020 menjadi 3.678 miliar US dollar pada 2023. Kenaikan ini didukung oleh tingginya permintaan global terhadap produk teknologi dan alat kesehatan selama pandemi. Sementara itu, impor barang juga bertumbuh dari 2.056 miliar US dollar menjadi 3.157 miliar US dollar pada periode yang sama, walau pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan ekspor. Di sisi lain, investasi asing langsung atau FDI sempat mengalami kenaikan di tahun 2021 dan 2022. Tetapi turun menjadi 170 miliar US dollar pada tahun 2023. Hal ini dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik yang membuat investor ragu. Cadangan devisa Tiongkok tetap stabil di atas 3.000 miliar US dollar, menunjukkan kemampuan negara ini dalam mengelola arus modal internasional. Namun, pertumbuhan PDB menunjukkan fluktuasi, dengan puncaknya di 8,1% pada tahun 2021 dan melambat ke 5,2% di tahun 2023. Ketidakseimbangan pada neraca pembayaran negara Tiongkok ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Yang pertama yaitu pandemi COVID-19. Lonjakan ekspor produk teknologi selama pandemi menciptakan surplus akun berjalan, tetapi konsumsi domestik yang belum puas menimbulkan tekanan yang cukup tinggi. Kemudian kedua adalah kebijakan ekonomi. Program dual circulation negara Tiongkok ini tuh bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pasar luar negeri. Namun, implementasinya itu menghadapi tantangan besar, terutama pada manufaktur. Ketiga, ketegangan geopolitik. Hubungan yang memanas dengan negara paman Sam mengurangi arus investasi asing dan menciptakan ketidakpastian ekonomi. Keempat dan yang terakhir, kenaikan biaya produksi. Meningkatnya biaya tenaga kerja dan energi dalam negeri mulai melemahkan daya saing sektor manufaktur di negara Tiongkok. Lalu, bagaimana dampaknya? Ketidakseimbangan ini membawa konsekuensi besar, baik untuk Tiongkok maupun ekonomi global. Yang pertama adalah penguatan yuan. Surplus akun berjalan meningkatkan tekanan apresiasi yuan. Namun, jika Tiongkok melakukan devaluasi, hal ini bisa memperkuat daya saing ekspor, tetapi berisiko pada inflasi domestik. Yang kedua adalah pembatasan impor. Kebijakan ini mendukung industri dalam negeri, tapi dapat memicu perang dagang dengan mitra dagang utama. Selanjutnya adalah penurunan FDI. Penurunan investasi asing mencerminkan kekhawatiran stabilitas. Untuk menarik kembali investor, Tiongkok perlu memperbaiki iklim bisnisnya. Lalu dampak yang terakhir adalah dampak global. Ketergantungan dunia pada rantai pasok Tiongkok membuat ketidakseimbangan ini berpotensi mempengaruhi stabilitas perdagangan internasional. Nah, itulah analisis kami tentang neraca pembayaran Tiongkok dari tahun 2018 hingga 2023. Meskipun mencatat surplus, ketidakseimbangan ini membawa tantangan besar bagi ekonomi domestik maupun global. Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa tinggalkan komentar, like, share, dan subscribe untuk konten analisis menarik lainnya. Sampai jumpa!